Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang proses oogenesis. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Ziada Sabrina, Erika Dava Ramadhani, Muhammad Rizky Fadilah, Janessa Putri An-Nabila, dan Faradillah Hafizanisa. Dalam bahasa Latin, oogenesis berasal dari dua kata, yaitu oosit dan genesis. Oosit berarti sel telur dan genesis adalah pembuatan. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang proses oogenesis. Proses pembuatan sel telur dimulai dengan perkembangan oosit primer yang terjadi melalui transformasi oogonia menjadi oosit primer, di mana dalam prosesnya hanya ada satu oosit matang yang akan muncul dalam satu oogonium, disertai dengan 3 sel lainnya yang disebut badan kutub. Proses oogenesis sendiri memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses oogenesis akan menghasilkan satu sel fungsional. Yang kedua, meiosis atau pembelahan reduksi terjadi secara asimetris. Yang ketiga, proses pembentukan terjadi hanya sekali dalam sebulan. Dan yang terakhir, ukuran sel akan lebih besar jika dibandingkan dengan sel sperma. Oogenesis dimulai dengan proses folikulogenesis, oositogenesis, dan ootidogenesis. Oogonia memasuki meiosis selama perkembangan embrio, lalu menjadi oosit. Meiosis dimulai dengan replikasi DNA dan persilangan meiosis, kemudian berhenti di profase awal. Fase selanjutnya dari ootidogenesis terjadi ketika oosit primer berkembang menjadi ootit. Perkembangan tersebut dicapai dengan proses meiosis. Oosit primer adalah sel yang fungsi utamanya membelah diri melalui proses meiosis. Pada tahap meiosis, oogonium atau sel induk telur yang terbentuk untuk reproduksi melakukan pembelahan diri. Satu sel oogonium akan membelah menjadi 2 sel, lalu 2 sel tersebut membelah menjadi 4, kemudian 4 sel tersebut membelah jadi 8, dan begitu hingga seterusnya, sampai membentuk oosit primer. Oosit primer sendiri memiliki 46 kromosom dan bersifat diploid atau berpasangan. Pada proses meiosis 1, terjadi ketika perempuan mencapai usia pubertasnya. Di tahap ini, oosit primer akan membelah diri menjadi 2 sel yang berbeda ukuran. Kedua sel tersebut bersifat haploid atau memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Sel yang ukurannya lebih besar disebut oosit sekunder, dan sel yang lebih kecil disebut dengan badan kutub primer. Kedua sel tersebut kemudian dilepaskan dari ovarium ke tuba Fallopi untuk melanjutkan proses oogenesis melalui meiosis 2 jika terjadi fertilasi atau pembuahan oleh sel sperma. Pada proses meiosis 2, sel oosit sekunder mengalami pembelahan lagi. Sama seperti tahapan di meiosis 1, oosit primer membelah menjadi 2 sel dengan ukuran yang berbeda. Sel berukuran besar disebut ootit, dan sel yang berukuran kecil disebut badan kutub sekunder. Selain itu, sel badan kutub primer juga membelah diri menjadi 2 sel badan kutub sekunder. Dengan begitu, pada proses meiosis 2 akan menghasilkan 1 sel ootit dan 3 badan kutub sekunder. Hasil akhir dari oogenesis adalah ovum, yaitu sebuah sel telur yang matang. Ovum dikeluarkan tumbuh pada perempuan saat ovulasi untuk dibuahi dengan sel sperma. Berikut adalah video bagaimana proses oogenesis akan terjadi. Oogenesis. Produksi sel telur dalam organ reproduksi wanita, yaitu ovarium, disebut oogenesis. Produksi sel reproduksi pada wanita terjadi dalam periode tertentu. Sel telur dilindungi dan diberi nutrisi oleh ovarium. Dalam ovarium terdapat sejumlah besar folikel. Setiap folikel memiliki 1 oosit primer. Setiap bulan, 1 sel telur matang dan dilepaskan ke tuba Fallopi dan memungkinkan terjadinya pembuahan. Sel telur berasal dari sel induk 2N yang terdapat di ovarium, sistem reproduksi. Sel-sel ini disebut oogonium. Sel telur mulai berkembang sejak bulan ketiga ketika wanita masih berada di dalam rahim ibunya, dan perkembangan ini berlanjut hingga mencapai usia tertentu.
Oogonium berkembang biak melalui mitosis sebelum wanita mencapai masa pubertasnya. Oogonium kemudian tumbuh dan berkembang untuk mempersiapkan proses meiosis. Sel-sel ini disebut oosit primer. Berbeda dengan produksi sperma, dalam produksi sel telur, meiosis menghasilkan satu gamet matang. Sel induk berjumlah kromosom 2N atau oogonium, menghasilkan sel berjumlah kromosom 2N setelah meiosis 1. Dari dua sel yang terbentuk, sel yang kecil disebut badan kutub pertama, sedangkan sel yang besar disebut oosit sekunder. Saat sel-sel tersebut menyelesaikan meiosis 2, terbentuk 3 badan kutub kecil dan 1 oosit dengan sitoplasma besar. Badan kutub yang terbentuk selama pembelahan akan hilang karena terlarut. Namun, oosit akan berdiferensiasi menjadi sel telur matang. Tujuan dari meiosis selama pembentukan sel telur adalah untuk mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.